Teman-teman, jumpa lagi. Sering kita dengar berita motor hilang. Paling banyak ya Honda Beat dan Yamaha NMAX. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya kalau kita analisa cukup simpel. Kita semua tahu, tapi mungkin kurang menyadari aja. Setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas kali ini. Kenapa Honda Beat dan Yamaha NMAX paling sering diberitakan hilang? Apa saja itu? Yang pertama adalah karena populasi. Populasi Honda Beat dan Yamaha NMAX paling banyak di kelasnya masing-masing. Penjualan mereka yang sukses, dan karena antusias masyarakat terhadap kedua motor ini sangat tinggi. Dengan populasi yang banyak, tentu saja peluang hilang ya paling besar. Kita ambil perumpamaan. Bukan perumpamaan, kita ambil semisal 1% aja misalkan dari setiap varian motor itu hilang di sikat maling. Kedua motor ini tentu paling banyak karena populasinya paling besar. Yang kedua adalah harga jual. Kalau tadi karena populasi, sekarang harga jual. Harga jual second dari kedua motor ini relatif masih tinggi. Itu kembali karena minat masyarakat terhadap dua motor ini sangat tinggi. Jadi bukan motor baru saja yang dicari, motor secondnya pun tentu dicari. Karena minat dari secondnya kedua motor ini tinggi, maka peluang, opportunity bagi para pencuri untuk menjualnya lebih mudah dan peluangnya lebih besar. Selain itu, kita mungkin pernah dengar atau pernah lihat di media sosial lelang-lelang palsu yang melelang sepeda motor dengan harga yang fantastik, yang kenyataannya bodong atau suratnya palsu. Kedua motor ini ternyata paling banyak ditawarkan karena harganya cukup fantastis. Ada yang Honda Beat itu bisa sampai 3,5 juta, Yamaha NMAX sampai 6 juta. Siapa yang nggak tertarik? Karena ternyata orang yang mau beli motor bodong juga masih banyak. Belum lagi untuk didendeng. Didendeng itu apa ya? Dipretelin lah, dijual spare part. Karena tadi populasinya sangat tinggi, jadi kebutuhan akan spare part juga sangat tinggi. Yang ketiga, tiga begini ya. Yang ketiga karena sistem kuncinya. Ini boleh dibilang sangat sederhana. Kedua varian ini sistem pengunciannya sangat sederhana. Mereka masih menggunakan kunci magnet. Nggak tahu kenapa, saat motor-motor varian lain sudah menggunakan sistem smart key atau keyless, kedua motor ini belum menerapkannya. Setidaknya sampai akhir 2019 kemarin ya, nggak tahu ya sekarang udah tahun 2020. Karena sistem pengunciannya yang masih sederhana, tentunya mempermudah para
pencuri untuk nyikat motor ini. Dengan sistem penutup kunci yang pakai magnet dan masih pakai kunci analog, itu masih berlaku kunci T untuk nyolong ini. Dan itu bagi para pencuri hanya butuh waktu 3 menit. Kalau kita lihat testimoni mantan pencuri atau pencuri yang sudah tertangkap, itu mereka cukup perlu waktu 3 menit untuk nyikat motor dengan kunci analog. Nah, mungkin itu 3 faktor kenapa Yamaha NMAX dan Honda Beat paling sering kita dengar beritanya hilang dicolong maling. Sekian untuk kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.